Apa kabar? Dan baca. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang boleh mempercayakan saya untuk bagi berkat firman Tuhan. Yang kedua kepada Mama Lina, Persekutuan Elohim juga mempercayakan saya untuk saya bagi firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Kita masih dalam minggu-minggu di mana Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid dan sekian banyak orang. Mungkin kurang 2 minggu lagi kita akan mengenang kembali atau istilahnya merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita bacakan bergantian, saya yang ganjil, pemama, saudara-saudara, anak-anak sekalian, ayat yang ke-6. Yang kita dapat katakan amin. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Berbahagia kita sudah membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Dalam ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Apa yang kau sampaikan? Penderitaan, kematian, kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah berita yang sangat penting. Dan pusat pemberitaan orang Kristen adalah kebangkitan Kristus. Jadi tema kita berdasarkan ayat 3, maka kita renungkan tema adalah kebangkitan Yesus sangat penting bagi orang percaya. Amin. Tetapi juga biar hidup kita bagi mereka yang belum percaya. Kebangkitan Yesus sangat penting. Tidak ada berita yang lebih penting daripada kebangkitan Kristus. Ketika Yesus bangkit, maka ada beberapa orang-orang yang tidak suka, tidak senang. Lalu mereka mencoba untuk menyangkali bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ada banyak. Ada yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu sebelumnya adalah sudah ada berita hoax oleh para imam, para kepala-kepala, itu ada di Matius pasal 8. Kalau orang datang, mereka bertanya, bilang saja kalau Yesus dicuri. Berita hoax itu berkembang dan ada kelompok-kelompok yang membuat klaim bahwa memang Yesus sudah bangkit, tapi dicuri. Mayat dicuri oleh murid-murid. Nah, kalau dicuri murid-murid tidak mungkin. Karena dalam Injil Yohanes katakan bahwa ketika Piu datang di kuburan, dilihat bahwa ternyata masih ada kain kafan, ada kain bulu yang utuh di sana. Ya, kita baca baik-baik dalam teks Yunani ini bahwa itu seperti seakan-akan seperti dilipat dan ditaruh rak di situ.
Jadi tidak mungkin kalau pencuri atau murid mencuri atau dicuri oleh orang, tidak mungkin mereka angkat mayat Yesus, dan mungkin sudah sampai di luar mereka kata, aduh, tunggu dulu, kita ambil ini kain bulu dan kafan dulu, kau dilipat, kau taruh di dalam kuburan dulu. Tidak mungkin. Atau mungkin ada orang datang mencuri motor papa mama di rumah, lalu ketika mereka sudah sampai di pintu mau kasih keluar motor, mereka kata, aduh, ini lantainya kotor, jadi tunggu potong sapu dulu kita siap. Ya tidak mungkin. Ada juga berkata bahwa Yesus tidak bangkit, tapi hanya murid-murid mengalami halusinasi. Nah, kalau halusinasi itu tidak mungkin, karena dalam secara psikologis dan ilmu psikologi bahwa seseorang mengalami halusinasi, orang mengalami halusinasi adalah hanya satu orang yang bisa melihat sebuah penampakan. Tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa lebih daripada satu orang melihat sebuah penampakan. Jadi suatu saat mungkin pemama ada duduk di teras, lalu tiba-tiba di bawah pohon kusambi ada penampakan, ada satu nenek tua atau satu nona yang rambutnya panjang, tiba-tiba di situ ya, lalu waktu itu nona bercantik, hai. Tapi tidak mungkin dilihat oleh istri, karena penampakan halusinasi secara psikologis tidak bisa dilihat lebih daripada satu orang. Dan itu membuktikan pembacaan kita bahwa Paulus berkata bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, dan di antara mereka masih ada hidup. Artinya begini, kalau musuh tidak percaya, tanya saja mereka yang masih hidup. Itu kesaksian bahwa dia, bahwa murid-murid bukan mengalami halusinasi, tapi benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam dunia hukum kita punya bapak terkasih ya toh, Bapak Buren itu. Kalau sudah namanya dua orang itu memberikan saksi, memberikan pernyataan, pasti sah, aman? Ya, kalau orang saudara kita Islam itu kalau mereka nikah itu ditanya sah, maka mereka menjawab sah. Karena kau soleh, berarti resmi, amin kau soleh. Jadi Yesus pasti bangkit, amin. Amin. Juga kita lihat perkembangan yang zaman sekarang yang lagi ngetren, saudara kita Ustadz siapa nih? Somad itu dibilang tidak hanya berkata bahwa ada jin di salib Yesus, tapi juga berkata bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah disalibkan. Karena dia menyangkal bahwa Yesus mati dan bangkit. Yang disalibkan adalah Yudas. Nah, hanya wajahnya dibuat untuk menyerupai Yesus. Itu kan pernyataan beliau. Kita semua tahu. Itu lihat saja di HP bodoh ini. Amin, ada di situ. Nah, pertanyaan adalah kalau memang itu Yudas, tidak mungkin ada pernyataan yang begitu agung. Karena ketika di atas kayu salib itu kita lupa Lukas berapa 23 sekitar 23-34 dikatakan bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu kalimat yang tidak mungkin dicetuskan dan dilontarkan oleh Yudas. Kalau dia disalibkan dia berkata, Tua dong, kosong sudah kong dengan beta sudah menyetujui rencana kalian, ya. Beta sudah serahkan kalian di kamar Getsemani. Bahwa sekarang kosong balik fakta, sangka beta, tunggu ya. Tidak ada kalimat begitu. Yang kalimat adalah, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu hanya diberikan oleh oknum pribadi yang suci, yang penuh dengan kasih. Dan itu adalah Yesus, dia pasti bangkit, amin. Bahkan salah satu muridnya juga yang menjadi terkenal selain Yudas itu Thomas. Nah, kosong dibilang sebelum, jadi ketika Yesus sudah bertemu dengan murid-murid yang lain di atas loteng, lalu mereka bersaksi kepada Thomas, ibaratnya sekali-kali beta sonde percaya sebelum beta melihat bekas paku di tangan, sebelum beta menunjukkan jariku atau tanganku ke dalam lambung bekas tombak itu, beta sekali-kali tidak percaya, amin. Sekalipun memang akhirnya juga dia memberikan pernyataan tentang Tuhan luar biasa, amin. Dia berkata dalam ayat yang keberapa itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang 25 kalau tidak salah, dia berkata bahwa dia Tuhanku dan Allahku. Ya, bahasa Yunani adalah Kuriosmo, ya Tuhan.
Artinya bahwa Yesus punya otoritas di atas segala-galanya. Dan yang mengendalikan hidup dia adalah Yesus. Yang aku dalam waktu ini adalah Theos mau. Artinya Yesus yang ilahi dan Yesus yang maha kuasa. Jadi dia mengakui Yesus Tuhan yang berkuasa. Amin. Tapi sebelumnya dia sudah percaya. Amin. Tapi mari kita belajar juga ya, walaupun bukan ini perenungannya. Seperti Thomas, jangan terus untuk keraskan hati. Amin. Tapi akuilah Yesus adalah Tuhan dan yang berkuasa. Dan ada banyak klaim-klaim, tapi tidak usah karena itu bukan menjadi perenungan kita. Nah, yang perenungan adalah mengapa kebangkitan Yesus atau kebangkitan Kristus penting atau sangat penting. Paling tidak ada 3 alasan. Alasan pertama, mengapa kebangkitan Yesus itu penting? Karena kebangkitan Yesus memeteraikan perkataan Yesus sendiri. Itu pertama. Kebangkitan Yesus memeteraikan perkataan Yesus itu sendiri. Dalam pelayanan Yesus ada banyak perkataan yang kontroversial dalam pandangan manusia. Salah satu dia berkata, aku dan Bapa satu. Dia berkata itu orang-orang Yahudi sangat parah. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Dia juga berkata bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu juga orang-orang sangat marah. Markus 2 ayat yang ke-10. Dia juga berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Dan pernyataan yang paling masih banyak ya. Aku adalah terang dunia dan ini dan ini dan itu. Tapi pernyataan yang luar biasa adalah bahwa anak manusia akan dibunuh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pernyataan yang ditolak dan tidak diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Yang mengakui dia adalah anak Allah, yang tidak mengakui dia adalah Tuhan, ditolak. Dia berkata, anak manusia menderita, anak manusia mati, tapi bangkit pada hari ketiga. Ada satu perkataan bahwa robohlah Tuhan Allah dan aku akan mendirikan pada hari yang ketiga. Dan perkataan ini, ketika bangkit pada hari ketiga, itu bukti bahwa dia sendiri memeteraikan, mensahkan apa yang dikatakan. Dia katakan, apa yang dikatakan, mari kita percaya. Amin. Kenapa? Dia tidak pernah berdusta. Amin. Dia tidak pernah berbohong. Bahwa dia adalah sang pribadi yang hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Para tokoh dunia yang lain, mereka mati. Dan sekarang tukang masih di kuburan atau mungkin susunan ada lagi. Ya, Nabi Muhammad, dia sudah mati. Oh, masih kita didoakan supaya dia selamat, benar? Ya. Siddhartha Gautama juga tidak mati. Pendiri-pendiri filsuf-filsuf, orang-orang yang mati untuk selamanya. Ketua itu sebenarnya mati juga, mati untuk selama-lamanya. Amin. Halo? Amin. Jadi jangan menjunjung tinggi manusia di atas Yesus. Amin. Karena yang memastikan kita hidup hanya Yesus. Yohanes pasal 11:25. Aku adalah kebangkitan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun ia sudah mati, tetapi ia hidup. Amin. Apa dia katakan pasti terjadi. Jadi kebangkitannya yang kita rayakan setiap tahun itu membuktikan bahwa dia sendiri mensahkan setiap perkataannya. Bahwa perkataan Yesus iya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berdusta dengan saudara saya. Kalau berkata bahwa ketika kita sakit dan kita datang, dia akan sembuhkan, pasti sembuhkan. Amin. Dia berkata bahwa jangan dulu kenyataan kepadanya, maka sultan dibakar kepadamu. Kalau kita lakukan, itu akan terjadi. Hanya masalahnya adalah orang Kristen selalu hanya mengharap berkat dari langit saja,
tanpa bekerja tanpa proses, benar? Doa, lalu sudah dijawab, lalu putus asa, lalu kecewa, saudara datang ikut doa lagi, tinggal pekerjaan di gereja sebagai majelis. Oh, katanya Yesus bilang cari pekerjaan Allah dan kebenarannya, semua tembakan kepada benar, ya. Benar itu perkataan. Tapi bukan berarti bahwa Yesus langsung dijatuhkan berkat dari atas. Firman Allah yang berkata bahwa kalau tidak bekerja, jangan makan. Amin. Hamba Tuhan juga, kalau tidak mulai dengan sungguh-sungguh, jangan makan. Kan firman Allah berkata bahwa hamba Tuhan hidup, makan dari pelayan pemberitaan firman Allah. Amin. Jadi kalau kita melayani kemarin dengan sungguh-sungguh, kamu nggak tahu ya? Ya kayak ke Andra dengan Kak Stevie, kalau main organ, WL, itu luar biasa. Amin. Ya, itu luar biasa. Sungguh-sungguh. Jangan ecek-ecek. Kalau kita beritakan Injil, beritakan sungguh-sungguh. Jangan memanipulasi firman Allah. Jangan kompromi. Ya. Karena di depan ada sang donatur. Gitu. Di depan ada pejabat. Jangan. Jemaat saya satu orang sekarang sudah di gereja. Gara-gara saya berdoa Galatia 45 tentang perbuatan haji. Saya tahu saja. Rumah tidak jauh dari gereja. Rumah di depan gereja. Saya tidak kompromi. Saya tidak mau masuk neraka. Orang hamba Tuhan kalau kompromi, takut memberitakan Injil. Ya, nanti ada bagian. Takut memberitakan Injil, dia yang pertama masuk neraka. Halo. Mari kita belajar. Ternyata kebangkitan itu yang memeteraikan. Bukan saja sekedar dia menggenapkan apa dikatakan oleh firman Allah, tapi dia menggenapkan, dia memeteraikan sendiri perkataannya. Maka itu Injil ini sangat penting. Amin kembali. Sangat penting. Sehingga orang-orang saudara kita, mereka berkata bahwa Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu adalah Injil. Tapi pemahaman kita, Injil adalah dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Benar saudara? Amin. Itu saja. Tapi kitab, bicara kitab berarti Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan pusat dalam pemberitaan dalam isi dalam Injil adalah kebangkitan Kristus. Maka itu para rasul mereka menghidupi, menjalankannya sehingga muncullah namanya kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas. Sehingga ketika saudara memberitakan Injil di desa-desa, yang persekutuan doa ilim, maka ketika tidak ada pun juga akan dicatat di sini. Amin. Amin. Dan akan mungkin ulang tahun akan diceritakan. Oh, bulan ini Bapak Boreni dan tim Mama Lina pergi ke sana. Ya toh? Seperti itu. Pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Yaitu perkataan Yesus itu sendiri. Nah, kalau perkataan itu benar, harus diperberitakan dengan benar. Kalau perkataan yang benar, beritakan dengan semangat. Terkadang perkataan manusia yang hanya omong kosong, benar, hanya tipu-tipu. Tapi potong semangat untuk sampaikan. Wih, mama itu yang ngomong begini, yo, ya toh, nah. Ini penting kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu memeteraikan perkataannya. Apa dikatakan benar adanya. Jadi Injil ini tidak pernah salah. Bahkan Kejadian sampai Wahyu tidak pernah salah. Yang kedua, mengapa kebangkitan Yesus itu penting? Karena kebangkitan Yesus memeteraikan kemenangan Yesus atas maut. Amin. Tidak hanya memeteraikan perkataan Yesus bahwa apa dikatakan benar, tapi itu adalah bahwa memeteraikan kemenangan Yesus atas maut atau atas kematian.
dalam ayat yang ke 54 sampai 57 nanti Bapak baca di situ. Bahwa Yesus menang atas maut, menang atas kematian. Roma 6:3 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi untuk orang-orang berdosa ini kita ditaklukkan, diperdaya di dalam kematian. Dia katakan kita tempatnya adalah hukuman kekal di dalam neraka. Tapi karena dia bangkit, maka dia memberikan kemenangan bagi saudara saya. Tidak hanya cukup dia menderita, tidak hanya cukup dia mati. Memang dia mati untuk menebus dosa kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, maka dunia akan tertawa. Kita menunjukkan dia menang atas maut. Berarti bahwa kita juga sebagai orang percaya, kita juga menikmati kemenangan. Dalam ayat yang ke-57 bahwa oleh kebangkitan itu, kemenangan itu, dia memberikan kemenangan bagi saudara saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 kalau saya kurang baca. 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memberikan kemenangan bagi kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Yesus menang atas maut, dia juga memberikan kemenangan bagi kita. Nah seharusnya orang Kristen adalah pribadi yang hidup di dalam berkemenangan. Amin. Kalau Yesus menang atas maut, seharusnya kita juga sebagai pengikutnya bisa menang atas maut. Para tokoh dunia mereka ditaklukkan oleh maut, benar? Tapi Yesus menaklukkan maut. Tokoh dunia ditaklukkan oleh maut, berarti pengikut mereka juga ditaklukkan oleh maut. Dan tempat mereka di neraka. Tapi pengikut Yesus menaklukkan maut, maka kita juga menaklukkan maut, maka tempat kita di surga. Ya toh? Maka dalam kitab yang surat yang lain dikatakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Saat kita sudah sungguh-sungguh percaya, amin. Tapi kalau belum sungguh-sungguh percaya, yang mengklaim beta warga kerajaan surga, halo? Karena kekristenan tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin surga adalah kita yang sungguh-sungguh percaya, ya, amin. Mau kita memakai doktrin predestinasi memang benar, tapi itu bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya, amin. Sayangnya dia menaklukkan maut, tetapi banyak orang Kristen maunya hidupnya terus di dalam dosa. Ketika saya kuliah, saya tanya saya punya dosen, pendeta kuliah kantor, kakak, itu rekor kami dulu. Sekarang rekornya pendeta semoga. Apa bedanya hidup di dalam dosa dan jatuh dalam dosa, Pak? Saya tanya. Dia bilang, saya kasih contoh saja. Apa bedanya antara ayam dengan bebek ketika masuk dalam air? Tahu? Ya toh? Tahu? Apa bedanya? Ayam kita lempar ke dalam air, dia langsung terbang. Bebek kalau dilempar ke dalam air, dia berenang, dia masukkan kepala yang masuk dalam air, dia menikmati. Kita sebagai orang-orang yang menikmati kemenangan ini, harusnya jangan seperti bebek. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sering jatuh dalam dosa, amin. Halo? Siapa di sini yang berkata bahwa saya tidak pernah jatuh dalam dosa? Nanti pernah surga. Semua orang setiap hari pasti jatuh dalam dosa, sama katakan. Tapi
jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup di dalam dosa. Nah, terus menerus mencintai dosa itu, terus menerus melakukan setiap hari dosa yang sama dilakukan. Itu orang yang seperti bebek yang hidup di dalam air. Kita hidup atau tinggal dalam dosa. Kalau kita jatuh, kita bangkit. Amin. Kita jatuh, kita lepaskan diri, kita bisa melepaskan diri. Seperti Petrus, Thomas, gagal tapi mereka bangkit dan dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, orang-orang mengalami kemenangan mulai keberkatan Yesus, harusnya kita seperti ayam itu. Ketika kita selalu kita ada dalam dosa, kita jatuh, mari kita bangkit. Kenapa? Yesus sudah bangkit, memberikan kemenangan bagi saudara saya. Kalau kita terus tinggal dalam dosa, itu berbahaya. Walaupun dia sudah memberikan kemenangan bagi kita, berbahaya. Dalam Wahyu 8 dicatat situ bahwa orang-orang penakut dan seterusnya. Wahyu 8 ayat 1 ayat 1. Coba tolong baca. Itu Wahyu itu juga ditulis kepada ketujuh kata jemaat. Amin. Ya. Ayat ini juga berlaku bagi ketujuh kata jemaat. Wahyu 1 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Ya. orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang curang, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian. Jadi, mari kita benar-benar bangkit. Amin. Jangan terus untuk tinggal di dalam dosa. Orang-orang penakut, ya. Saya lihat di bahasa asli itu Delos. Itu sangat ketakutan, pengecut, orang yang tidak memiliki keyakinan akan pemberian dan keselamatan daripada Tuhan. Itu benar. Berarti memang benar, dia tidak masuk surga. Takut memberitakan Injil. Halo, ya toh? Bahaya. Takut untuk berkorban. Itu kikir KTS untuk pekerjaan Tuhan. Tempatnya ada di neraka. Itu apa? Orang penakut itu cenderung untuk apa? Untuk hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang penakut itu cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita, kebangkitan yang mengertikan kemenangannya atas maut dan memberikan kemenangan bagi kita, kita juga harus hidup di dalam kemenangan. Amin. Yang mudah ditaklukkan oleh dosa, yang mudah ditaklukkan oleh tantangan, yang mudah ditaklukkan oleh penderitaan, yang mudah ditaklukkan oleh sakit penyakit. Kita adalah orang-orang pemenang. Saya di Gresik ketika saya mau dibunuh itu, setelah itu saya punya majelis satu, dia berkata, Pak Pendeta, saya mengundurkan diri dari majelis. Ya, betul. Kita undur diri. Orang Cina. Padahal ketika saya mau ditangkap, saya pernah bersaksi itu, dan mau dibunuh di balai desa, ada 30-an orang yang bawa celurit sudah berdiri. Saya lihat dia gemetar. Dalam hati saya, Pak, ini alamat, ini tanda dia akan berakhir. Bukan dibunuh soalnya, tapi benar dia tidak lagi jadi majelis dan dia tidak juga bergereja kemana-mana. Hanya karena tantangan, hanya karena mau dibunuh. Saya beritakan ini bukan saya beritakan karena saya mau mengalami, saya alami.
Waktu itu bukan hanya saya ditangkap dan mau diadili dan mau dibunuh. Ketua Persekutuan Dokter ini, namanya Bapak Usrono, sudah tua. Dia lari di tempat saya. Dan ternyata dia salah lari. Dia datang orang di tempat saya. Maka waktu juga dipopok. Bayangkan, sudah tua. Bukan hanya pendeta gembala sidang yang dicari. Ketua Persekutuan juga dicari. Bayangkan, itu di Gresik. Tidak main-main. Tidak main-main. Pendeta dibeli. Orang mana sudah dipukul kanan kiri. Habis sini, muka bengkak begini. Sudah main-main. Tapi apakah mengurangi semangat kami untuk melayani? Sudah. Ibadah persekutuan kami tetap berjalan dari rumah ke rumah. Kami tetap memberikan Injil. Walaupun kami tahu bahwa kami dipakarkan dengan namanya kematian. Setelah saya mau dibunuh, lalu satu kali hari Sabtu doa puasa bersama dengan mahasiswa IPM. Ada satu mama namanya Mama Win, orang Tuban. Anaknya sakit, dibuat orang. Lalu dia masuk orang sabu, orang Kreo. Bawa ke gereja, pasti dia sembuh. Padahal beliau juga jarang ke gereja. Halo? Ya. Pasti sembuh. Nah, mama itu bawa. Kami berdoa. Saya masih dalam, mari kita berdoa. Kita berdoa. Saya tolak nama Yesus. Yang lain memuji Tuhan. Yang lain dukung dalam doa. Setelah saya amin anak itu diam. Lalu saya bilang, mari bersyukur karena Tuhan sudah sembuh. Masih saya jawab saya, Bapak, dia mati. Bapak bilang bersyukur. Sore dia hidup. Ibadah dia mati. Sore dia hidup. Kami menyanyi, kami memuji kebesaranmu. Begitu habis lagu itu, anak itu menangis. Wih, mama itu dia menangis. Kenapa? Anaknya sembuh, sudah hilang setan itu. Maka minggu depan dia datang ke gereja. Dia pulang ke gereja. Dia dicari oleh Pak Haji yang berpulang naik haji. Bawa parang hanya begitu. Habis itu Pak Haji cari saya. Tidak cukup mau dibunuh di balai desa. Ada kelanjutan lagi. Parang lagi. Saya bilang, Bapak, sebagaimana jawaban Mama Win, bahwa saya tidak mempengaruhi dia. Dia datang sendiri. Jadi kalau Bapak bunuh saya tidak terbunuh. Saya tidak takut. Sehingga begini, Bapak, dulu saya mantan nabi. Saya berani mati di negara. Sekarang juga saya mau berani mati di Yesus. Tidak perlu. Dia waktu selalu dari pedang. 1 bulan kemudian dia dipecat dari pekerjaannya. Dan perusahaan itu ada asal punya. Maka dia datang, Pak Pendeta, doakan kita dulu. Kita dipecat. Coba. Saya tidak akan berkata terkutuk perintah. Benar, kita diusul. Saya tidak mampus kamu, soleh. Terkutuklah engkau sekarang selama-lamanya soleh. Saya peluk dia, mari Bapak. Mari Pak Hamzah, Haji Hamzah. Mari Bapak. Maafkan Bapak, saya mau peluk Bapak. Dan saya pakai nama Yesus. Mau Tuhan. Habis kita berdoa, 1 bulan kemudian, bos daerah Soleh panggil dia lagi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Bapak kami terima kembali. Dia datang lagi ke gereja, dia menangis lagi. Sehingga tidak usah menangis. Tiba-tiba Bapak ingat Yesus itu, tolong Bapak. Amin. Halo? Jangan takut dalam penderitaan. Kalau Allah dia kembali nama kita, jangan takut. Paulus ketika dia akan pergi, berpisah dengan para penatua. Aku pergi, dan mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi satu hal aku lakukan, aku memberikan Injil sampai kabar sudah. Amin. Jangan potong pilih saya baru potong hitam, kan potong pernah. Amin. Halo. Dia bukan teman saja. Terus sudah mengakui kuriosmu. Amin. Teosmu. Allah Yesus adalah Allah yang berkuasa. Engkau berkuasa. Penyakit tidak akan memperdaya saya. Amin. Penyakit tidak menghambat saya untuk saya melayani. Penyakit tidak menghambat saya untuk saya datang beribadah. Saya punya sakit belum sembuh mungkin. Mungkin doakan saya dulu. Mungkin saya banyak usaha kok. Yang kepala pusing pusing. Di usaha kemarin hampir jatuh.
hampir 2 kali. Itu membuat saya tidak mau vaksin. Tapi itu tidak mempengaruhi saya. Saya tadi dulu situ juga agak goyang ya, tapi saya sudah tolak. Ya. Sekarang saya agak semangat jadi sudah lari. Sudah lari. Entah habis itu dia tangan terserah. Amin. Yang penting kita semangat dulu. Amin. Karena ada kemenangan dengan Yesus. Amin. Orang pemimpin kita, mereka hanya membuat keputusan SK gaji musiknya, potong semangat yang ikuti di perintah. Halo, benar toh? Yesus tidak hanya kasih SK untuk gaji, SK jaminan selamat, kemenangan. Amin. Harus lebih semangat lagi. Amin. Saya tidak bosan bersaksi. Saya punya teman-teman pendeta di GKIN. Ya, kalau sudah percaya tanya Pak Israel. Sama dosen hampir 80% orang gemik. Sekarang ketua sekolah juga masih orang dari sini, pendeta Selomba, orang persekutuan doa. Mereka bilang jangan pikirkan. Itu tantangan berat. Lu akan ditolak. Gereja-gereja saya ini bakal. Lu orang gila. Saya bilang memang saya gila. Tapi untuk itu, beta berangkat. Beta kesini. Itu mulai proses tuh. Ikan juga kadang-kadang juga sambil digigit. Itu sidangnya, keputusannya, aneh-aneh sidang tidak cepat saya tetap berangkat. Akhirnya dong sudah setuju 50%, setuju 50%. Dan titik terakhir dalam ketua sinode. Dia bilang orang Jawa, kamu berangkat. Karena saya yang menyetujui 50 plus 1 berangkat. Amin. Ya tuh sama dengan pemilihan juga untuk wali kota begitu kan. Ya. Saya berangkat. Berarti begitu aku. Sampai sini ternyata sonde. Nah, sonde. Wih. Mengapa saya tekun di persekutuan doa? Karena Tuhan pakai orang persekutuan doa untuk mendukung saya. Lalu dari awal. Orang persekutuan doa mendukung saya. Gereja saya di Malang itu kebanyakan dari orang persekutuan doa. Halo? Sini hanya berikan tangan. Gedung seperti itu bagi saya itu luar biasa. Dari mana? Kebanyakan dari orang-orang gemik. Granit dari gemik Agape dan gemik Maranatha. Kap dari orang gemik Maranatha. Orang persekutuan doa. Ternyata itu baik-baik. Halo? Kenapa pernah angin kampung? Ya kalau gitu kan kita sudah banyak lama di kubah. Amin. Ya, itu berterusan. Setelah itu bawa 1 tahun kemudian, lalu saya bilang, Bu, kamu mana Bu? Gak ada. Aman, strategi. Itu pun ada 3 dia. Beliau pun punya talenta luar biasa juga. Aman begitu. Benar Bu, iya aman dia. Nah karena berkenaan yang beliau pindah di GM karena ada sedikit masalah tuh di Agape. Ternyata aman. Dia sudah memberikan kemenangan. Amin Yesus. Kita berjalan bersama kemenangan Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi kita. Amin. Ini tadi sudah lama kita ngomong. Yang ketiga dulu. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting? Kebangkitan Yesus memeteraikan keselamatan orang percaya. Ini bagian pernah kita khotbah di gereja Mama. Iya. Kebangkitan Yesus memeteraikan keselamatan orang percaya. Kita sudah baca di dalam 1 Korintus 1, tetapi juga diperkuat di dalam Roma pasal 9. Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Jadi kebangkitan penting karena kebangkitan yang mengatakan mensahkan, membuat menyesal keselamatan saudara saya. Amin. Kalau dia sudah wajib, kalau orang setan masih begitu, berarti setan itu butuh pengesahan, ingat itu baik. Orang kalau mau mengadakan pembelian tanah harus ada menteri, benar kosong. Yang dulu 6.000, sekarang 10.000. Itu sudah sah, itu sudah resmi. Kalau diperkarakan itu sudah ada, maka kau tuh membeli kalah. Tapi kalau itu ada, kita tetap menang. Amin. Ditambah dengan saksi-saksi yang ada. Jadi penting karena kebangkitan Yesus akan membenterkan, mensahkan, membuat menyesal keselamatan saudara saya. Yang mau mati untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi
Seperti kita berkata juga kepada orang-orang Islam, bagaimana kamu yakin bahwa kamu selamat kalau Nabi Muhammad sendiri tidak bantu? Karena itu mereka kan berkata, ditanya, apakah engkau mati yakin masuk surga? Itu kan biasa kami. Kalau pelayanan di Surabaya, kami kan kalau praktek GE, gitu. Karena kampus kami kan pusatnya di situ. Nah kami juga belajar, itu turun. Nanti tanya-tanya tentang umur, sudah anak kami itu kita masuk. Apakah bapak yakin bahwa setelah mati percaya bahwa masuk surga? Mereka berkata, ya mudah-mudahan. Ya karena memang Muhammad sudah bangkit, Muhammad sudah hidup. Mengapa orang Kristen ditanya, apakah engkau mati masuk surga? Tidak berkata yes dan amin. Mengapa? Karena Yesus bangkit. Amin. Dia bangkit, dia hidup, kubur itu kosong. Amin. Dan kalau dia kebangkitannya memekrekan kemenangan bagi kita, kebangkitannya memekrekan keselamatan bagi kita, itu menunjukkan bahwa kita begitu berharga. Amin. Dia mati bukan, dia bangkit bukan untuk burung. Dia mati dan bangkit untuk saudara saya yang sangat berharga ini. Amin. Kalau begitu, jangan kita takut dengan keadaan. Amin. Kalau keselamatan yang jauh bagi kita, masakan hal-hal yang kecil yang kita butuhkan, dia sudah disediakan bagi kita. Kalau keselamatan yang disediakan bagi kita, masa depan anak kita, masakan dia tidak tanggung. Amin. Asalkan kalau kita sebagai pelayan melayani dengan sungguh-sungguh, sebagai orang bekerja di sana, bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Halo. Hanya karena saya panggil utama dalam melayani, jadi ya waktu saya mengajar ya terkadang waktu zaman mengajar masyarakat kita kasih 3 ke kampus. Kita kasih 3. Pokoknya sudah jam saya melayani, saya minta maaf saya kurang. Saya melayani. Mau kasih etika saya SK berhenti kan silakan. Tapi yang penting SK saya dari Yesus tidak dihentikan. Amin. Apa yang kita bisa balas untuk Tuhan? Amin. Yang kita balas untuk adalah mari kita sungguh-sungguh melayani di panitia. Jadi respon kita terhadap jaminan bahwa kita sudah selamat melalui kebangkitan Yesus adalah bahwa mari kita tetap mengerjakan keselamatan yang kita miliki dengan takut dan gentar. Amin. Sekali lagi, tetap mengerjakan keselamatan yang kita miliki dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat yang ke-12. Nah, saya ingin jelaskan sendiri. Kalau sore nanti kita orang berkata, oh berarti proses selamat itu karena usaha. Benar atau sore? Ya. Yang ternyata di dalam kalimat itu, dalam Filipi itu, kata Yunani dipakai tentang kerjakan keselamatan adalah katergosomai. Katergosomai itu adalah bukan usaha untuk mendapat keselamatan, melainkan sebagai tindakan untuk menyatakan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi kalau kita sudah menikmati keselamatan, Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan kita adalah orang sudah menerima keselamatan, mari kita nyatakan keselamatan itu lewat tindakan hidup kita. Amin. Itu maksudnya Filipi 2. Nyatakan lewat tindakan kita. Seperti apa? Kesukaan untuk hidup berkorban. Itu orang yang menyatakan keselamatan. Amin, betul? Halo? Kesukaan untuk beribadah. Amin. Kalau satu hari cuma beribadah, rasanya kehilangan segala-galanya. Satu hari tidak berjumpa dengan Tuhan, rasanya kehilangan segala-galanya. Coba kalau dulu waktu masih pacaran, kalau satu hari dalam 1 minggu tidak berjumpa dengan sang kekasih, rasanya kehilangan. Nah itu maksudnya Paulus. Kerjakan keselamatan takut kepada bahwa mari kita nyatakan lewat sikap kita bahwa kita adalah orang-orang sudah diselamatkan. Dalam hal kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dalam hal berkorban dengan sungguh-sungguh, selamat dalam melayani, semangat dalam melayani. Amin. Itu seperti itu. Ini kita bisa bahas. Respon kita juga yang kedua adalah bahwa mari kita memberitakan berita keselamatan dengan semangat. Tadi sempat saya sudah singgung sedikit. Di dalam amanat agung Matius 11:20.
Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan sebelum berpisah dia berkata, pergilah dan beritakan Injil dari rumahmu dulu, tetanggamu dulu, di kota itu, sampai ke luar negeri, sampai ke respon kita dalam hari kita memberitakan berita keselamatan karena kita orang-orang sudah diselamatkan. Amin. Kita harus selalu dengan seluruh kita yang mau terima Yesus. Amin. Seperti Muhammad Khatib itu 10 tahun dalam penjara pun juga dia tetap bersaksi. Amin. Itu. Nah, apa ini masuk ke sekutu dosa, malas minta ampun. Halo, halo. Di gereja saya malas minta ampun. Berkata ini namun motivasi benar. Amin kau solid. Amin. Jangan dipilih jadi majelis lalu jadi penguasa. Halo? Ya, tugas kita semua diselamatkan dalam beritakan